Terus ada lagi nih, Bib. Ini dari ini dari Kai.Nisa. Apa penggunaan niqab atau cadar merupakan sebuah definisi hijrah seutuhnya? Jadi hijrah itu adalah bergerak menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kamu meyakini menggunakan cadar adalah satu hal yang wajib atau minimal satu hal yang sunnah, maka gunakan. Tapi saya belum siap Bib sekarang. Ya udah, dipersiapkan diri. Jadi yang terpenting adalah sedikit demi sedikit tapi istiqomah. Daripada banyak tapi musiman. Karena maaf teman-teman Anda yang artis-artis kan biasanya kadang kalau Ramadan jebret semua jadi Siapa ya? Gitu. Jadi daripada musiman, mending sedikit demi sedikit tapi istiqomah. Allah juga ketika melarang minuman keras itu sedikit demi sedikit. Awalnya dikatakan minuman keras itu jelek. Setelah itu Allah katakan minuman keras jangan diminum kalau mau sholat. Baru kemudian dilarang penuh minuman keras. Begitu juga hijrah sedikit demi sedikit. Nah, apakah Beb harus bercadar? Enggak. Kalau lu meyakini menutup aurat itu dengan berkerudung seperti yang tantri pakai sekarang, ya udah sampai sana. Tapi kalau lu meyakini memakai cadar adalah kewajiban atau kesunahan, ya udah lu sampai pada batas memakai cadar. Begitu juga dalam segala hal, bukan hanya soal memakai kerudung dan cadar, tapi dalam segala hal kan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam banyak hal. Kayak tadi, pakai kunut atau gak pakai kunut, tergantung. Yang penting pilihlah pendapat yang kamu bisa pertanggungjawabkan kebenarannya, bukan karena kamu memilihnya dengan nafsu. Oh ya, karena biar gua enak hidup gua, ya udah gua pilih pendapat yang paling enteng deh. Nah, itu yang salah. Milihnya itu berdasarkan ngaji, mana nih pendapatnya. Oh, ini kalau kerudung pendapat argumennya ini. Oh, kalau cadar argumennya ini. Nah, menurut lo yang paling benar mana? Kalau menurut lo yang paling benar adalah memakai kerudung, ya udah pakai kerudung aja. Jadi kalau memakai kerudung dan memakai cadar sunnah, misalnya pakai kerudung wajib, pakai cadar menurut lo sunnah, terus ukur dengan diri lo, lo mampu nggak pakai cadar? Kalau menurut diri lo, gue nggak mampu nih pakai cadar, gue pasti akan repot hidup dan lain sebagainya. Ya udah, pakai kerudung karena toh pakai cadar itu sunnah. Jadi Allah juga ngertiin kok kita. Allah ngertiin kita. Makanya dalam setiap syariat Islam itu pasti ada kemudahan. Lu gak bisa sholat berdiri, lu sholat duduk kata Allah. Gak bisa sholat duduk, sholat pakai mata. Gak bisa sholat pakai mata, sholat pakai hati. Tetap gak bisa sholat pakai hati. Tolong Anda dibawa ke masjid dan disolati bareng-bareng. Ya Allah. Iya kan, kalau udah pakai hati juga bisa gimana dong? Iya. Puasa kan juga gitu. Puasa lagi sakit, ya udah jangan lanjutin puasanya, ganti di hari lain. Jadi Allah itu memudahkan kita. Semakin lu belajar, maka lu akan semakin tahu bahwa Islam itu mudah dan memudahkan, bahwa Islam itu fleksibel dan bahwa Islam itu sangat manusiawi. Seperti lagu Kotak tuh. Nanti aku mau nyanyi lagu itu, Bib. Oh iya, jadi, mantap. Jadi kan memang sebelumnya kan memang aku kan sering tanya-tanya segala macam. Salah satunya ada satu tokoh agama yang memang tokoh agama, tokoh kebudayaan, ulama dan segala macam itulah. Cak Nun itu udah bener-bener jadi bagian aku dan teman-teman Kotak. Jadi akhirnya kita bikin lagu judulnya Manusia Manusiawi. Nanti deh abis kita ngobrol panjang ini, aku akan nyanyiin lagu itu. Jela. Siap. Boleh Bib ya? Oh iya dong. Sekaligus pembuktian bahwa musik tidak haram. Tidak haram, betul. Bib, ini dari tadi banyak banget yang nanya. Kita jawabin dari sini kali Bib ya. Terserah, asalkan bukan saya yang milih. Ayo, saya aja yang milih. Ini Masya Allah banyak banget Bib. Oke, sebentar. Ya, Masya Allah.
Mana ya? Oke, sebentar. Oh, ini nih. Hal pertama, ini dari Alwin underscore A3. Ini dari, Oke. Alwin. Sorry, bukan. Oh iya bener-bener. Ribet deh. Alwin underscore A3. Kalau ada yang ngaku hijrah, terus sok tahu segalanya itu gimana, Bib? Iya, jelas ginilah. Fas'alu ahlan dzikir in kuntum la ta'lamun. Itu dari Quran. Kalau kamu nggak tahu, tanyalah kepada yang tahu. Jangan sok tahu. Jadi kata Imam Malik, ilmu itu ada 3. Al-Quran, As-Sunnah, dan kata tidak tahu. Kata tidak tahu itu ilmu. Bahkan ilmu yang sangat tinggi, karena ilmu yang didorong dengan kerendahan hati. Jadi kalau lu gak tahu, bilanglah gak tahu. Tapi kalau lu sok tahu dan salah, maka lu akan menyisakan yang namanya dosa jariah. Iya. Lu sok tahu bilang, oh sholat itu begini. Dan kemudian dia sejak itu sholatnya sesuai dengan cara lu yang itu salah. Maka selama dia sholat itu dan salah, dia dosanya lu yang tanggung. Karena amal jariah itu bukan hanya amal soleh, tapi amal buruk juga bisa jariah. Amal soleh bisa mendapatkan pahala jariah, amal buruk bisa mendapatkan dosa jariah. Jadi makanya menurut gue ya, dalam belajar dan mengajar itu utamanya kerendahan hati. Dalam belajar, kerendahan hati untuk menerima bahwa kita gak tahu dan sedang belajar mencari tahu. Dalam mengajar butuh kerendahan hati agar kita tidak sombong sehingga rela memberikan ilmu kepada orang yang kita ajar. Makanya di pesantren itu relasi guru atau santri dan kiai atau santri dan ustadz itu relasi saling rendah hati, saling menghormati dan saling mencintai. Si santri mijitin kakinya kiainya dengan kerendahan hati dan tanpa merasa dia rendah. Justru dia merasa mulia dengan mijitin kakinya kiainya. Dan si kiai dipijitin kakinya tanpa merasa dia agung, mulia. Justru dia memberi jalan kepada santrinya untuk mendapatkan keberkahan darinya. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Ya. Dan puncaknya nih Tan, gue mau bilang gini, Nabi Ibrahim itu pernah gak ngasih makan orang yang ateis. Disebutnya zindik zaman dulu. Jadi ada orang ateis minta makan ke Nabi Ibrahim, kemudian kata Nabi Ibrahim, gak bisa karena kamu gak nyembah Tuhan. Saya ini disuruh Allah untuk ngajarin orang nyembah Tuhan yang esa. Wah, kamu nyembah Tuhan deh, nanti saya kasih makan. Oh enggak, kata dia. Saya gak mau menggadaikan keateisan saya dengan sepiring nasi. Nyolon banget kan. Ya udah, akhirnya pergi orang itu. Kemudian turun wahyu dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Kata Allah, wahai Ibrahim, orang itu sudah berumur 60 tahun, dan selama 60 tahun gak nyembah saya, tapi tetap saya kasih makan. Makanya bisa sampai berumur 60 tahun. Dan minta makan sekali ke kamu tolak atas nama saya. Akhirnya Nabi Ibrahim kejar orang itu, sambut orang itu di rumahnya dan ngasih makan. Karena kan banyak orang atas nama Tuhan, atas nama Tauhid, kemudian memutus hubungan tali silaturahmi dengan yang berbeda. Karena bahkan orang yang tidak bertuhan pun harus kita cintai. Kita gak setuju memang sama keateisannya, tapi kita harus mencintai dia. Justru dengan cinta itu kita berharap bisa masuk ke hatinya dia dan mengisi Tuhan di dalam hatinya. Dan kalaupun dia tetap ateis, ya tetap kita cinta kasih kepada dia. Justru Sebagai sesama manusia. Iya, justru mencontohkan. Justru malah dirangkul ya, Bib ya, bukan malah lo gak punya agama, lo bukan teman gue gitu ya. Iya, justru dia kan gak baca Quran, gak baca sunnah, gak baca hadis. Justru dia akan belajar agama Islam dari tingkah laku kita. Kalau tingkah laku kita baik, dia akan anggap Islam baik. Kalau tingkah laku kita buruk, dia akan anggap Islam buruk. Dan dia akan semakin jauh dari Islam. Jadi ada Mas Ardana belajar kali ini masuknya ke hati sopan sekali. Iya, nah maksudnya memang jadi gini. Hidayah itu satu akar dengan hadiah. Satu akar kata dengan hadiah. Jadi memang ketika memberikan hidayah, memberikan dakwah itu harus seperti memberikan hadiah. Iya.
Harus sopan agar masuknya ke pikiran dan hati juga secara sopan. Tidak jebret-jebret gitu. Yang yang rocker tuh cukup lagu aja. Kalau ceramah jangan rocker juga. Yang rocker tuh mungkin lebih kepada distorsi ya. Tadi Sela gitarisku, terus juga Chua juga gabung loh, Bib. Iya makanya. Ya Jadi gak abis ini dia Allah. hijrah masing-masing terus. Kotak Jadi gini. Amal nama fansnya. Nah, nama fansnya Kota Awal. Dan ini, kalau hijrah, gue mau ngasih tahu. Kalau hijrah jangan gantung gitar. Justru jadikan gitar sebagai media dakwahmu. Masya Allah, itu Bib. Aku tuh Karena nyampe passion gitu. dan kompetensimu di gitar, di nyanyi, dan lain sebagainya. Exactly, itu yang aku sampai detik ini juga kayak banyak banget teman-temanku yang akhirnya hijrah terus dia menggantung gitarnya, bahkan bilang itu haram atau segala macem. Tapi aku mikir, padahal di balik gitar itu dia bisa menyenangkan banyak orang gitu. Sama halnya dengan ceritaku kemarin gitu, waktu pas lagi aku ngerasa gamang ini haram atau halal, tiba-tiba entah itu aku lagi namanya berdoa kan bisa kapan aja ya Bib ya. Pas lagi panggung ada anak disabilitas yang datang ke backstage minta tolong, minta foto segala macam. Mbak, terima kasih ya Mbak, please jangan berhenti nyanyi. Mungkin dia tahu kalau rata-rata musisi yang berhijrah itu pasti entah itu keluar dari bandnya atau memang nggak mau nyanyi lagi, nggak mau main musik lagi. Akhirnya dia ngomong, please Mbak jangan berhenti nyanyi, karena dengan lagu Mbak, dengan suara Mbak, saya tuh bisa semangat lagi buat hidup. Itu langsung yang Masya Allah, oke. Gue kayaknya mau itu orang-orang pada bilang jangan main musik lagi karena haram apa segala macam, tapi rasa kemanusiaan itu jadi kayak timbul gitu loh, Bib. Iya. Jadi kayak oh ya berarti gue bisa nyenengin orang dong dari suara ini, dari suara, dan ini suara juga anugerah dari Allah juga gitu. Jadi ya mungkin aku nggak pandai untuk berbahasa Arab gitu. Mungkin juga dakwahku juga nggak pandai untuk berbahasa Arab, tapi aku bisa menyenangkan hati orang lain dengan lagu-laguku gitu. Itu Masya Allah banget. Makanya aduh, aku semoga deh teman-temanku yang nonton juga hari ini mungkin dia masih gamang gitu mau lepas gitar atau enggak, dengan statement Habib yang tadi tuh Masya Allah banget loh. Thank you. Bib, gak berasa ini udah 1 jam, Bib, ya Allah. Makanya ayo dong ditutup dengan nyanyi dong. Ayo. Kan live ini hanya sejam kan? Maksudnya nggak bisa lebih ya? Harusnya sih nggak tahu. Tapi udah sejam, semoga nggak kekat sama Instagramnya. Tapi kita akan menutup perbincangan yang memang maha dahsyat buat aku. Buat aku pribadi nih, Masya Allah banget, Bib. Ini ilmu yang apalagi aku adalah orang yang nggak tahu agama ya, maksudnya orang yang masih mencari-cari gitu. Seperti apa sih Islam gitu? Seperti apa sih kita agama Islam? Aku agama Islam, tapi kan aku masih mencari dan masih belajar sampai detik ini. Jadi ya, Insya Allah dengan statement Habib dengan ilmu yang bisa Habib berikan sore ini, dan buat teman-teman yang nonton itu sangat-sangat bermanfaat ya, Bib ya. Sangat bermanfaat, Insya Allah. Habib, ada yang mau diomongin lagi, Habib? Aku sambil siap-siap, Bib. Maklum, operator sendiri. Oke. Iya. Ya intinya ini sih, kalau menurutku hijrahlah kalian, tapi dengan kerendahan hati. Pandanglah orang yang belum hijrah sebagaimana diri kalian di masa lalu. Dan pandanglah diri kalian dengan kerendahan hati karena kalian tidak tahu masa depan kalian masih akan seperti apa. Justru dengan kita tidak waspada, dengan tidak rendah hati, bisa jadi akhirnya walaupun sudah hijrah kita nantinya kepleset lagi karena kesombongan kita. Itu aja sih. Oke. Kayaknya udah kenyang. Udah cukup. Mohon maaf, Habib, tolong dengarkan saya nyanyi. Nah, sekarang nyanyi. Mantap. Bismillah. Jadi ini lagu kolaborasi sama Cak Nun. Judulnya Manusia Manusiawi. Kita bikin ini kotak yang buat. Ini salah satu keresahan kita waktu itu. Gimana sih manusia tuh sebenarnya harusnya kayak gimana sih gitu. Akhirnya kita bikinlah lagu ini, terus kita minta tolong sama Cak Nun untuk menyelipkan narasi di tengah-tengahnya. Semoga bisa menutup hari ini dengan indah. Ini
Udah echonya udah kayak penyanyi dangdut belum nih? Iya, udah. Hahaha. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyiksa diri, jangan coba hakimi lagi. Yang terjadi sudah terjadi, salahmu telah berlalu. Keras tak harus benci, lupa bisa saja terjadi. Padamkan api, dinginkan hatimu, manusiawi, jatuh dan bangkit lagi. Maafkanlah, maafkan diri. Kau tak serendah ini. Manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia. Manusiawi, jatuh dan bangkit lagi. Maafkanlah, maafkan diri. Kau tak serendah ini. Semua tuh dimaklumi. Maafkanlah, maafkan diri. Karena manusiawi, manusia manusiawi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Habib. Mantap. Habib Hussein, terima kasih banyak mantap. untuk sore Thank ini. you, Saya thank you. akan save obrolan kita sore ini, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak yang sudah join live-nya juga. Semoga selalu sehat ya Habib ya. Amin, amin. Kapan-kapan, Semoga kita kapan- sehat. Amin, amin, amin. Kapan-kapan kita live lagi. Kita share hal-hal yang bermanfaat seperti ini. Semoga Siap. kita bisa toleransi semuanya. Ya, Habib. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Tantri.